kacamata sudah buram, sudah kena air mata. Itu saya sudah nangis. Setelah di situ, saya menoleh ke belakang pada beliau-beliaunya itu yang di belakang saya. Ternyata beliau sendiri sudah nangis semuanya. Sudah nangis, tapi saya nggak cerita. Ada apa di situ saya nggak cerita. Saya sudah punya batin saya, sama ndak nanti apa yang saya tahu di dalam situ bersama beliaunya juga yang dia tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Kembali lagi Bersama saya di KSU Pondok Indah Official. Nah, kita berada di mana Mas ini Mas? Di makamnya Mbah Taman Harjo atau Mbah Sudo Suling yang ada di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Memang kita sengaja mencari tempat-tempat yang seperti ini ya. Yang nggak tahu ya. Terima kasih loh Mas, kita diantar ya. Sebenarnya saya beberapa hari itu habis berangkat berziarah ya Mas ya. Berziarah ke daerah ke makamnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi gitu loh Mas. Kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Oh iya Pak, kemarin kan sampean cerita ke saya ya. Pas waktu berziarah di makamnya beliaunya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi itu. Jenengan kan cerita ke saya itu mengalami hal-hal yang seperti ini, seperti ini. Itu bagaimana sih ceritanya? Kalau sebenarnya kalau yang mengalami hal tersebut bukan hanya saya gitu, termasuk beliau-beliaunya yang berziarah bersama saya gitu. Jadi saya itu diminta ikut, bisa juga mengantar beliau berziarah makam di seputaran daerah Kota Tuban. Saya itu ke makamnya Mbah Jabar, ke makamnya Mbah Ganyong. Dan terakhir saya sampai ke makamnya Mbah siapa namanya, Mbah Sunan Bonang, sampai juga ke makamnya Mbah Tundung Musuh atau Mbah Gegarmani. Tapi sebelum itu saya itu bersama rombongan mampir dulu ke makamnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Oh, jadi itu yang rute pertama itu kira-kira sekitar jam 8:30 lah saya nyampe. 9 pagi itu ya? Betul, 8:30 pagi saya nyampe lah di makamnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Saya bersama rombongan satu mobil, kurang lebih orang 5. Saya masuk ke situ dan beliau-beliaunya itu bersama istri gitu. Jadi suami istri, saya aja yang sendirian Mas. Mau ngajak saya tuh nggak bisa Pak? Iya betul, saya mau ngajak jenengan tapi jenengan nggak bisa. Jadi waktu kita masuk ke makamnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi itu Mas, beliaunya itu meminta kepada saya di saat berziarah itu masuknya beliau-beliau itu nggak mau lewat samping kiri kanan gapura. Di depan itu kan ada gapura. Iya, ada itu. Peninggalan beliaunya itu yang lama agak sedikit tenggelam itu kan. Nah, beliau minta masuk ke lewat gapura tersebut gitu. Nah, Pak Haryanto, gimana kalau kita masuknya nanti jangan lewat mana-mana tapi lewatnya lewat gapura yang lama. Sudah dari awal itu berpesan. Betul sekali. Beliau itu sudah meminta saya, beliau memang nggak mau lewat mana-mana kecuali lewat situ. Saya jawab, oh iya Ibu, Bapak, kita lewat ke situ. Adalah kita urut salam di situ, kita masuk urut salam semuanya sama rombongan kita masuk ke situ Mas. Ceritanya lewat gapura itu betul, Pak. Ceritanya seperti itu. Karena kita mau berziarah, ambillah wudhu dulu saya. Saya mengambil wudhu dan beliau-beliaunya juga semuanya sudah mengambil wudhu. Ibu-ibu juga sama semua karena ada perempuannya 2 gitu, perempuannya 2 dan anak-anak 2 bersama yang laki-laki 2, 3 saya gitu. Jadi semuanya itu 7 bersama anak-anak, 7 orang gitu pemirsa. Sampailah setelah wudhu tersebut, saya sudah mengarah ke barat lewat selatan masjid yang besar itu menuju ke arah lorong ke cungkup makam Mbah Ibrahim Asmoro Kondi gitu. Dan itu setelah wudhu Pak? Itu setelah wudhu saya. Setelah wudhu beliau berpesan lagi kepada saya. Ada pesan lagi? Ada pesan lagi. Mas Haryanto, gimana kalau tolong ajak saya masuk ke dalam masjid peninggalan Mbah Ibrahim Asmoro Kondi yang pertama kali. Itu tempatnya di mana Pak itu? Itu tempatnya persis di belakang masjid yang besar itu. Jadi kalau kita masuk ke arah barat di selatan masjid yang besar, nanti ada sumur. Iya, ada sumur. Nah, itu. Ada sumur. Iya. Lah di utara sumur itulah. Itu di utara sumur itu. Jadi saya jawab lagi,
Oke Bu, ya kita masuk. Sebelum kita berziarah ke makam beliau Mbah Ibrahim Asmoro Konti, kita masuk dulu ke situ. Nah, ternyata kita adalah orang yang pertama kali pagi itu masuk ke situ. Pertama kali. Jadi belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk waktu itu. Beliau-beliaunya sempat mengambil air yang ada di sumur itu, karena itu adalah sumur yang dibuat oleh beliaunya Mbah Ibrahim Asmoro Konti. Jadi pemirsa, dimanapun tempat makam wali Allah, di situ ada makamnya. Kebiasaannya dulu di situ itu juga padepokannya, dan di mana di situ juga dibuat sumur, karena sumur adalah tempat sumber kehidupan. Gitu. Filosofinya seperti itu, Mas. Saya masuk, Mas, saya duluan masuk ke masjid itu. Gitu, Mas. Saya masuk ke masjid itu saya duluan. Saya buka pintu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya urus salam di situ. Saya ini sudah mulai berdebar hati saya, betul loh. Saya mulai berdebar. Karena saya sendiri kala itu sakit kan, saya waktu itu terkena sakit ISK, infeksi saluran kencing ya. Kata dokter seperti itu, ternyata tidak ya. Ternyata kalau orang tidak. Jawa kan bilang anyang-anyangan gitu. Dan saya penyakit itu kurang lebih sekitar 20 hari, persis 20 hari sembuh. Dan itu obatnya hanya dengan air nira atau air legen ya. Itu saya minum kurang lebih 1 liter langsung sampai mau muntah. Tapi ternyata disitulah kesembuhan itu dari Allah melalui air nira itu. Kalau orang Jawa bilang kok mayar Pak gitu. Nggak perlu ke dokter. Nggak perlu ke dokter. Padahal itu saya sudah periksa 3 kali ke dokter, 4 kali pijet kan. Tahu sendiri kan sampai jam 12 malam. Gitu. Alhamdulillah diberikan kesembuhan sama Allah lewat jalan seperti itu. Sampailah saya masuk, Mas Anwar, di masjidnya Mbah Ibrahim Asmoro Konti yang pertama saya buka. Saya sudah mulai berdebar. Saya sudah mengalami sesuatu yang aneh dalam pandangan batin saya dan pandangan transparan saya. Merinding nggak Pak? Betul, kala itu sangat merinding saya. Dan bau itu adalah bau yang aneh. Betul-betul persis dengan minyak orang yang bawa dari Arab gitu loh. Betul Mas, itu saya alami di situ. Dan tidak pernah saya mencium bau minyak seperti itu. Padahal nggak ada yang pakai Pak? Nggak ada. Baru di situ itu pemirsa saya mencium bau minyak seperti itu. Dan saya melalui apa yang saya rasakan di situ, seolah-olah Mbah Ibrahim Asmoro Konti itu menyambut kedatangan saya di saat saya membuka pintu itu. Itu malah merinding lagi. Tambah merinding. Saya nggak bilang, demi Allah, saya nggak bilang sama beliau-beliaunya, saya nggak bilang. Di saat saya masuk setelah urus salam, saya sudah nangis tanpa sebab. Ini sudah mulai aneh. Tanpa sebab itu saya sudah nangis, kacamata sudah buram, sudah kena air mata. Itu saya sudah nangis. Setelah di situ, saya menoleh ke belakang pada beliau-beliaunya itu yang di belakang saya. Ternyata beliau sendiri sudah nangis semuanya. Sudah nangis, tapi saya nggak cerita. Ada apa di situ saya nggak cerita. Saya sudah punya batin saya, sama ndak nanti apa yang saya tahu di dalam situ bersama beliaunya juga yang dia tahu gitu. Sama ndak nanti gitu di akhirnya nanti. Setelah saya masuk ke situ, saya kasih tahu kepada beliaunya, inilah Bu, inilah Bapak, ini adalah mihrab yang pertama kali oleh beliaunya di saat beliau dulu masjid yang dibikin beliaunya Mbah Ibrahim Asmoro Konti kan itu hampir kena atas ya, hampir kepala kita hampir sampai ke atasnya kan gitu. Dan mungkin juga banyak yang nggak tahu juga Pak kadang juga. Betul, banyak yang nggak tahu juga kalau itu adalah masjid pertama kali peninggalan beliaunya Mbah Ibrahim Asmoro Konti. Mbah Ibrahim Asmoro Konti itu adalah ayah dari beliaunya Kanjeng Sunan Ampel, dan Kanjeng Sunan Ampel itu ayah dari beliaunya Kanjeng Sunan Derajat, Sunan Bonang, Mbah Siti Syariah dan yang lain-lain gitu Mas. Setelah di situ kita duduk bareng, kita berdoalah, kita minta sama Allah. Di tempat itu adalah tempat yang betul-betul peninggalan punjere para wali gitu. Mbah Ibrahim Asmoro Konti itu punjernya para wali. Mbahe bapake para wali songo gitu loh. Orang-orang menyebut seperti itu. Kita di situ kita menangis, kita berdoa sama Allah, minta sama Allah dengan apa yang kita kehendaki gitu. Setelah dari itu kita berdoa, salah satu dari beliaunya yang menangis tadi saya lihat itu. Beliau itu meminta kita untuk sholat duha. Karena itu masih setengah 9. Ya, setengah 9 pagi. Salah satu dari beliaunya memimpin sholat duha tersebut. Dan di tempat mihrab itu kita nggak keluar dari tempat situ Mas Ian. Nah setelah sholat duha selesai kita berdoa masing-masing. Dan saya menurut batin saya dan pandangan transparan saya, di mihrab itu ada beliaunya Mbah Asmoro Konti. Ngapunten loh ya, kalau
apa yang saya sampaikan ini tidak sama dengan pendapat atau penilaian pemirsa di luar sana, tapi ini adalah yang saya alami di situ. Dan saya sekali lagi tidak bilang sama beliau-beliaunya, saya diam saja kalau saya mengalami itu. Dan saya sudah gemetar, merinding, tetesan air mata ini terus menetes air mata. Setelah sholat itu, saya mencoba untuk bergeser ke belakang. Dan di mihrab itu masih ada yang memimpin sholat tadi, yang imami di depan. Dan si bapak yang satu laki-laki ini masih menggendong anaknya, masih kecil, sekitar umur 3 atau 4 tahun gitu, digendong. Saya ingin melihat apa yang terjadi oleh beliaunya, bapak ini, dengan seperti apa yang saya lihat, betul sama apa tidak. Seperti itu, saya mencoba keluar dari musola tersebut. Saya tapi melihat beliau dari pintu. Iya mas, betul. Saya lihat terus dari pintu beliaunya, ternyata sedikit demi sedikit apa yang saya lihat tadi, dia merasakan. Belakang ternyata beliau itu sama anaknya dia bersalaman itu loh. Padahal di situ saya lihat dari luar nggak ada orang, tapi saya diam saja. Bahwa saya pun melihat seperti batin dia, tapi saya diam. Ini saya cerita ini betul mas, saya nggak bohong demi Allah ini. Merinding pak. ini betul-betul selama saya berziarah makam, berkeliling sana kemari sampai kurang lebih 700 lebih video saya, baru ini saya ngalami seperti itu. Karena benar-benar niatnya itu berziarah. Betul, niat kita berziarah gitu. Akhirnya dari situ saya lihat di belakang, beliau bersalaman, dia nangis, anaknya pun bergantian seperti itu. Seolah-olah di depannya ada orang. Dan ya Allah subhanallah, saya ini cerita aja saya merasakan aura yang beda gitu. Saya juga merinding pak. Apalagi kita sekarang ada di makam waliullah juga gitu. Namanya Mbah Sabdo Suling atau Mbah Pangeran Taman Harjo. Jadi semoga kejadian itu menjadi pembelajaran buat saya dan beliau-beliaunya, bahwa orang meninggal itu kan jasadnya, ruhnya itu masih. Ruhnya masih gitu loh mas. Ya alhamdulillah, itu adalah sebuah pembelajaran buat saya. Jadi di saat kita berziarah makam, di antara salah satunya adalah suci. Kita suci dan kita tidak meminta kepada makamnya, kita meminta kepada Allah di tempat tersebut. Setidaknya kita kirim doa Fatihah, kita bertawasul gitu. Setelah kejadian itu saya tunggu saja di pintu. Baru kita berziarah ke makam beliaunya, Mbah Ibrahim Asmorokonti yang berada di baratnya itu. Ya itulah Mas Anwar, sedikit cerita saya ya Mas ya, pengalaman saya saat berziarah di makamnya Mbah Ibrahim Asmorokonti. Dan sekali lagi Mbah Ibrahim Asmorokonti adalah punjere para wali gitu. Dan selalu rame Pak. Dan selalu rame, subhanallah, memang betul-betul rame karena Mbah Ibrahim Asmorokonti itu, jadi kalau saya pernah mendengar itu, memang saya yakin sebelum beliau-beliaunya itu pasti ada lah. Cuman yang lebih terkenal itu adalah sebelumnya itu ada Mbah Syekh Subagir. Setelah Mbah Syekh Subagir ada Mbah Syekh Jumatil Kubro. Setelah itu baru Mbah Ibrahim Asmorokonti. Barulah berdiri Wali Songo seperti itu. Jadi Mbah Ibrahim Asmorokonti ada yang mengatakan adalah sebagai punjere para wali. Ya seperti itulah pengalaman saya kemarin itu Mas. Benar-benar nggak bisa diulang Pak. Nggak bisa diulang. Hal-hal semacam itu nggak akan bisa diulang. Kadang kita minta aja nggak bisa. Nggak akan mungkin kalau kita malah kita niati, wah saya mau kesini untuk ini malah nggak jadi, nggak akan ada gitu. Semua itu kan karena kebetulan. Betul sekali. Tanpa disengaja juga. Iya, dan memang sudah diatur sama Allah seperti itu. Betul. Oke pemirsa, terima kasih simak terus perjalanan saya di KSU Pondok Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.